Halo para pendengar Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, sukses dan bahagia selalu. Nah, kita masih bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita masih bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Ali Sauhah, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan temanya adalah episode kedua mengenai AKM. Jadi tetap melanjutkan yang baru lalu, AKM. Tapi ini episode kedua. Nah, kita sapa dulu Bapak Profesor Dr. Ali Sauhah. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Yang penting. Alhamdulillah baik Pak Ali, dan saya lupa menghimbau kepada para pemirsa kita supaya tetap klik subscribe bagi yang belum klik subscribe, agar video-video Pak Ali bisa diterima secara otomatis dan juga video Suyanto.id lainnya bisa datang ke gadget Anda semua. Gimana Pak Ali, AKM, kelemahan dan kelebihannya seperti apa AKM untuk pendidikan kita Pak Ali? Iya, ini memang sangat hangat ya di masyarakat karena dalam minggu ini gitu ya, itu masih terselenggara gitu ya. Jadi agak molor kelihatannya, tapi memang ini banyak dibicarakan orang, khususnya di setiap satuan pendidikan ini, karena hal-hal yang terkait dengan barang baru gitu ya, yang semula barang lamanya itu kan yang dilaksanakan assessment yang dilaksanakan secara nasional itu kan sangat terkenal ya, ujian nasional UN gitu. Ya. Tahun ini kemudian ada barang baru ya. Tapi sebetulnya tampaknya yang lebih dikenal itu bukan AKM-nya, tapi payungnya di atas gitu. Ya, AN. Ya. AN. Ya, AN. jadi ya bersilat lidah lah dari UN ke AN gitu ya. Ya, dan dipersepsikan pengganti UN, dan itu padahal tidak sepenuhnya benar gitu, karena secara substantif, secara administratif dalam artian pelaksananya yang serentak secara nasional, ya betul, tapi substantif isi yang diukur dalam ujian nasional dengan asesmen nasional beda, dan itu sudah kita bicarakan sebelumnya ya Pak Yanto. Ya, oke. Jadi karena memang sama-sama berbasis komputer, maka kalau dulu dikenal ujian nasional itu yang terakhir ya, yang kemudian sepenuhnya menggunakan komputer itu UNBK, ya sekarang ini tampaknya lebih dikenal dengan ANBK. Oh ya, tinggal mengadaptasi terhadap praktek UN. Ya, gimana? Ya betul. Jadi kalau mungkin saja kalau ada yang bertanya ini sedang dilaksanakan AKM ya, gitu mungkin saja tidak nyambung langsung gitu ya. Tapi kalau kemudian ANBK mungkin langsung nyambung ya, di dalamnya itu ada AKM dan ada survei karakter dan survei lingkungan belajar gitu. Jadi tampaknya itu menjadi satu payung ya nama itu. Ya. Ini memang kita harus fair ya melihat itu bagaimana kelebihan dan kelemahannya itu ya. Tapi yang perlu diwaspadai tentu hal-hal yang sifatnya itu ya kalau kita sebut kelemahan lah Pak Yanto gitu. Ya kalau nggak mau kelemahan, kekurangan lah. Yang kemudian bisa menjadi tidak kurang kalau nanti diperhatikan gitu kan. Iya. Ada satu poin, satu hal yang dianggap kekurangan yang mungkin saya anggap sebagai paling serius Pak Yanto. Ya. Dalam kaitannya dengan assessment itu. Ya, dalam kaitannya dengan assessment itu kan mengukur apa yang sudah diperoleh, mengukur apa yang sudah dipelajari ya, para peserta didik yang kemudian itu dikelola oleh para pendidik. Ya, walaupun kemudian tujuannya bisa berbeda, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, sama-sama mengukur
belajar ya, kondisi belajar mungkin juga disebut sebagai capaian, tetapi tujuannya kalau ujian nasional untuk kemudian mengambil keputusan apakah mereka dianggap sudah menguasai atau belum, dan kemudian itu sebagai dasar untuk mengambil keputusan apakah misalnya sebagai bagian dari penentuan kelulusan. Tetapi kalau yang ANBK khususnya itu AKM, karena hanya AKM sajalah yang kemudian diikuti oleh peserta didik, itu tujuannya beda dengan ujian itu untuk memperoleh masukan, tapi sebetulnya sama dari segi substansi. Tentu yang terkait dengan masalah kurikulum kan gitu. Assessment itu kan selalu terkait dengan kurikulum. Masa ada assessment yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang mungkin sekarang ini dikelola secara nasional yang tidak terkait dengan kurikulum. Ya. Masa logis ya. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau ujian nasional mungkin ada juga yang dipertanyakan masalah lain, tetapi dari segi kesesuaiannya dengan kurikulum itu tidak ada. Jadi misalnya jelas dalam kurikulum ada sekian mata pelajaran, dalam ujian nasional itu yang bisa di-cover secara nasional beberapa mata pelajaran lain di-cover di ujian sekolah. Nah, AKM ini tidak, ya, AKM ini tidak terkait dengan kurikulum. Ya, dan dipaksa-paksa memang ada kaitannya dengan 1-2 mata pelajaran gitu ya. Jadi yang paling penting kalau boleh saya katakan ketidaksesuaian antara yang diajarkan berdasarkan kurikulum dan yang diukur dalam butir-butir tes yang dicakup dalam asesmen kompetensi minimal. Nah, ini kalau boleh disebut ya, agak galak gitu mengatakannya, agak ini tidak adil itu ya. Ya, dan Pak Ali, dan ada lagi kekurangan yang nyata bahwa kelas 12 dan juga kelas 9 itu kan atau kelas 6 itu kan optional untuk mengambilnya sebagai tanda kelulusan. Ini kan juga agak membingungkan, terutama untuk kepentingan masuk ke ini Akpol, Akabri, itu kan mereka perlu data bagaimana anak-anak itu pasca pendidikan yang ditempuh di level-level SMA, SMK dan sebagainya itu. Sehingga juga merepotkan juga Pak Ali. Gimana? Ya betul, ya. Khususnya yang itu tadi Pak Yanto, mengenai peserta didik di kelas berapa yang diambil, itu antara ujian nasional dengan AKM kan sangat beda, karena tujuannya beda. Kalau ujian nasional kan di kelas, di setiap jenjang kelas terakhir ya, di setiap jenjang itu kelas terakhir. Jadi kalau misalnya dulu masih ada untuk SD, yaitu kelas 6, tapi kemudian kan tidak ada. Kemudian untuk SMP ya kelas 9 ya. Kemudian untuk yang SMA kelas 12. Tetapi sekarang ini di kelas 1 tahun sebelum akhir, jadi misalnya SD itu kan diikutkan sekarang, kelas 5, kemudian SMP kelas 8, SMA, SMK itu kelas 11. Itu memang sesuai dengan tujuannya Pak Yanto, tujuannya untuk kemudian bisa dijadikan bahan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, proses belajar mengajar, pada waktu mereka masih ada di sekolah, yaitu pada waktu mereka di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Jadi harus kemudian digunakan untuk memperbaiki, meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas setelah mereka mengikuti AKM. Ya, yang pertanyaannya adalah ya kelas 12 dan kelas 6 dan kelas 9 itu. Lalu kalau kelas 6, kelas 9 nggak apa-apa, masih dalam range pendidikan dasar ya. Iya. Jadi, kalau sudah SMA dia nggak tanda kelulusan.
untuk mendidik masyarakat penerima lulusan itu tidak serta-merta itu gampang. Ya, Tetap saja akan mempertanyakan mana ijazah kamu lulus SMA mau masuk Akabri, mana lulusan kamu dari SMA mau masuk Akpol dan sebagainya, ya, masih tanda tanya besar Pak itu. ya, itu ya masalahnya. Jadi karena sekarang diserahkan sepenuhnya pada sekolah, satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah, apa namanya, yang mengambil keputusan tentang kelulusan, tentang katakanlah angka-angka yang menunjukkan kompetensi yang mereka miliki, itu dasarnya adalah ujian sekolah. Nah, masalahnya kan ujian sekolah ini kan kendalinya mutu dalam kaitannya dengan misalnya SKL itu kan tidak mudah. Ya, ya, dan itu kan repot di Akpol, di Akabri itu kan repot untuk mengambil keputusan tentang nilai ujian kelulusan yang diambil diberikan sekolah itu kan tidak comparable, tidak apple to apple. Jadi Ya, jadi masalah iya itu. betul Pak Yanto. Jadi betul mereka kemudian harusnya mengandalkan tes seleksi sendiri. Ya, ya harusnya begitu. Tidak lagi ada bantuan dari sekolah untuk memberitahu sebetulnya kompetensi yang sudah dimiliki oleh mereka setelah lulus itu apa. Ya. Dengan waktu ujian nasional itu kan bisa dibanding-bandingkan. Ya. Nah, ini kalau yang masuk Akabri apa namanya? Itu Akpol, Akabri, Akmil, Akademi Militer. Dan misalnya itu dari satuan pendidikan beda-beda, enggak tahu mereka bisa menggunakan enggak itu. Saya kira tidak. Well, kalau digunakan jelas itu bias karena apa yang terjadi ketika UN bukan kita bela mati-matian UN, itu data maksud saya. Ketika ada UN, siswa yang terbaik di daerah tertentu di Indonesia, di timur terutama, itu adalah merupakan nilai terjelek di DKI dan di DIY, Pak Ali. Nah, ya, betul. Nggak bisa comparable. Padahal Ya, jadi kalau Akmil itu kan inginnya merekrut dari betul. wilayah NKRI. Nah, itulah. Jadi Pak Yanto, itulah yang kemudian dipertanyakan sebagai pemetaan mutu pendidikan yang berbasis SKL, standar kompetensi lulusan. Itu yang kemudian masih dipertanyakan bagaimana caranya itu bisa mengetahui peta mutu lulusan SMA atau SMK atau bahkan SMP juga secara nasional, karena tidak adanya lagi satu assessment seperti dulu namanya ujian nasional yang berdasarkan SKL yang kemudian itu menjadi acuan secara nasional kan gitu. Nah, ini apalagi Pak Yanto, ini tidak adanya itu tadi, tapi juga masalah substansi yang diukur, informasi yang diperoleh, walaupun misalnya katakanlah itu tujuannya untuk memperbaiki, mendapat masukan untuk perbaikan proses belajar mengajar, tapi informasinya tentang masukan, kelemahan, kelebihan dari peserta didik yang ikut tes, sampel yang ikut tes tadi, informasinya tentang literasi membaca dan numerasi. Padahal literasi membaca dan numerasi itu tidak selalu cocok dengan mata pelajaran yang kira-kira terkait ya, misalnya literasi membaca yang terkait kan mata pelajaran bahasa Indonesia, numerasi terkait pada mata pelajaran berhitung kalau SD ya mungkin, dan kemudian matematika untuk SMP SMA. Mungkin SD ya matematika juga ya, tapi kemudian tidak seluruhnya yang ada dalam literasi membaca itu yang di-cover dalam kurikulumnya mata pelajaran bahasa Indonesia, demikian juga yang numerasi. Jadi informasi itu kemudian bagaimana ditindaklanjutinya oleh guru-guru mata pelajaran, apalagi guru mata pelajaran yang tidak terkait langsung, ya tidak ada kaitannya, ya, tidak terkait langsung lah itu. Yang tadi saya sebut mata pelajaran pendidikan bahasa Indonesia dan matematika, itu kan masukannya seperti apa? Itu kan tadi saya sebut ketidakadilan itu implikasinya seperti itu, Pak Yanto. Ya, dan Wali,
katanya dulu kan jangan khawatir, literasi ini hanya mengungkap kompetensi di mana Anda berada, tidak menentukan nasib. Tetapi nyatanya Pak Ali, sekolah itu merespon dengan cara yang berbeda. Jadi karena tahu siapa yang akan jadikan sampel, maka sekolah-sekolah itu mempersiapkan diri, mempersiapkan anak-anak itu di drill juga, di training, dan bahkan bimbingan tes untuk AN itu sudah merajalela Pak Ali. Ya itu namanya pasar ekonomi. Jadi ya betul Pak Yanto. Itu kan nggak baik itu. Betul Pak Yanto. Pak Ya. Yanto, dalam konsep tentang pengukuran, tentang evaluasi, tentang assessment, itu ada kajian khusus mengenai itu, yaitu disebut dengan washback effect, ya. Efek washback yang bisa positif tapi bisa negatif. Tapi itu Pak Yanto. Sebelum itu tadi, yang paling serius dalam kaitannya dengan assessment atau evaluasi itu kan ketidaksesuaian antara yang diukur dengan yang seharusnya diukur, gitu. Ya. Jadi kalau dalam kaitannya dengan kurikulum yang berlaku, maka assessment yang diselenggarakan, apapun tujuannya, itu kan harus sesuai dengan kurikulum, kayak gitu. Sehingga ini masalah validitas, Pak Yanto. Ya. Boleh saya sebut, mungkin istilahnya itu validitas kurikulernya. Ya. Jadi walaupun katakanlah misalnya kalau saya sebut assessment of learning, mengukur ketercapaian tujuan kompetensi yang harusnya dimiliki, dan kemudian menentukan apakah dia cukup menguasai atau belum, itu yang assessment of learning. Yang assessment for learning, karena itu menjadi masukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar, itu kan kaitannya dengan kurikulum. Dalam kurikulum itu mata pelajaran. Ini dua istilah yang saya sebut Pak Yanto, ini serius ini. Tidak adil. Kau berikan, misalnya tadi, kau berikan aku A, tapi yang ditagih B, kan gitu. Ya. Jadi dan yang kedua, istilah kedua itu validitas. Ini jantungnya assessment. Kalau dalam kaitannya dengan AKM ini, yaitu masalah validitas kurikuler. Ya. Yang diajarkan itu sesuai dengan kurikulum, tetapi yang kemudian ditagih dalam bentuk assessment, walaupun itu tujuannya untuk memperbaiki proses belajar mengajar, itu tidak sesuai dengan kurikulum. Karena itu mungkin ada solusinya, tapi mungkin itu kita bicarakan nanti ya solusinya. Ya, betul Pak Ali. Ini penting sekali Pak Yanto. Ini saya kira pengambil keputusan harus kemudian memikirkan tidak hanya yang sifatnya formative evaluation, formative assessment, tidak hanya yang sifatnya itu memang untuk tujuannya memperbaiki proses belajar mengajar, tetapi juga harus kemudian mengukur itu tadi yang diajarkan sesuai dengan kurikulum itu secara nasional, kemudian menghasilkan pemetaan, itu betul-betul harus dipikirkan. Ini bukan berarti akan usul menghidupkan kembali ujian nasional, ya itu monggo saja. Itu masih pro kontra ya tentang ujian nasional. Tapi ya sudah. Ujian nasional sudah almarhum, tetapi bagaimana fungsi-fungsi untuk melihat capaian pembelajaran berbasis kurikulum memang harus ada. Pada prinsipnya assessment itu kan harus memiliki teaching learning incentive ya. Kalau tidak ada hal yang seperti itu, saya kira agak mubazir. Ya oke lah, Pak Ali. Ini saya kira. Boleh saya 1 menit saja lagi? Ya oke. Jadi yang tadi saya katakan, validitas kurikuler yang dipertanyakan itu, atau ketidakadilan itu, maka kemudian itu yang kemudian Pak Yanto tadi sebut, itu yang kita bicarakan nanti di topik berikutnya, yaitu adanya washback effect. Kenapa disebut washback? Effect yang kemudian itu akan dirasakan ke belakang, ya. Ke belakang itu artinya bukan setelah dilakukannya AKM, tapi sebelum dilakukannya AKM. Makanya washback effect ini serius, ini banyak kajian-kajian yang jelas sebetulnya itu harus dihindari adanya efek yang negatif dan itu mengancam
mutu Berarti pendidikan. harus menghindari negative pushback effect. Gitu ya. Betul, itu Ya, topik oke. berikutnya barangkali Pak Yanto. Nah, itu message yang sangat jelas dan harus must be highlighted, yaitu hindari negative pushback effect. Terima kasih Pak Ali atas kebersamaan dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan menginspirasi semua stakeholder pendidikan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih kembali.